Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Uji Coba Channel. Oke teman-teman, kali ini saya bakal bahas mesin cutting laser lagi ya. Yang mana sebelumnya saya udah pernah upload itu perbandingan laser dioda Atomsak A5 Pro sama laser cutting CO2 ya. Yang videonya udah saya upload itu kemarin. Tentang beberapa sekitar 2 tahun lebih lah ya, hampir 3 tahun itu pemakaian selama itu kondisinya seperti apa. Nah sekarang saya bakal bahas laser CO2 yang kalau yang di video sebelumnya itu saya bikin cutting akrilik di area kerja yang kecil ya, sekitar 25 ya, 25 itu 20-30 kalau salah ya ukuran pertamanya. Nah sekarang udah berubah nih tampilan area kerjanya itu sudah saya upgrade jadi 30-70, maksimalnya sekitar 65 ya untuk panjangnya, jadi lebar 30, panjangnya 65an. Nah tampilannya bisa teman-teman lihat ini seperti ini. Oke, ini agak berantakan ya. Nah bisa kita langsung ke ininya aja. Nah kalau dulu ukurannya 20-30 hanya sebatas gini nih, segini ya. Nah ininya sekarang udah panjang sampai sini. Ini tutup awalnya dari sini saya pindahin ke sini karena udah diperpanjang. Ini pakai akrilik cuma belum dibuka laminasinya. Ini juga saya pakai tambahan akrilik. Oke teman-teman, tampilan dalamnya seperti ini. Nah, dia area kerjanya jadi lebih luas. Kalau dulu hanya 30-20 tuh cuma segini, jadi nanggung untuk akrilik. Yang kan potongan akrilik tuh kalau lebarnya itu kan sekitar 120 kali 225 ya kalau salah. Nah itu kalau untuk dipotong kecil-kecil itu jadi banyak yang kebuang. Nah ini udah saya upgrade jadi muat sekali potong itu bisa banyak. Oke, teman-teman, jadi apa aja bahan-bahannya untuk potong untuk upgrade mesin ini kita pakai bahan yang ada aja ya. Cuma yang harus dibeli itu satu mungkin itu dari asnya ya. Ini soalnya sistemnya pakai as ya, pakai as rod, as apa namanya, sliding gitu. Nah sama karet apa timer ininya ya, timer belt. Nah, oke, tampilan seperti ini. Nah untuk saya menggunakan, kebetulan ada besi holo ya di rumah, itu bekas produksi bahan kerjaan saya. Ini holo 10x5. Nah ini holo 10x5, lebarnya 10, ini lebar 10x5. Ini ditambah panjangnya sekitar berapa ya, sekitar 50-an ya, 60 kalau nggak salah, 50. Soalnya kan nambahnya tuh lumayan panjang karena kalau area kerjanya tuh cuma segini ya kepakainya. Kalau ini kan hanya menambah untuk agar nggak mentok mesinnya gitu. Nah ini tutup-tutupnya pakai akrilik juga. Ini saya pakai magnet biar gampang dibuka. Soalnya untuk ngelepas ininya tuh harus biar lebih enak aja ya, lebih leluasa aja. Ini akrilik juga sama, cuma dilapisi pakai lakban aluminium nih ya. Saya pakai bahan yang ada aja ya, karena kalau harus beli lagi itu bagusnya pakai
ACP ya, ACP aluminium ACP gitu. Cuma saya agak susah di sini nyarinya. Ini yang ada aja lah. Terus ini ambalannya saya bikin. Nah, ini bisa dilepas gini ya. Ini saya pakai soket. Nah, di sini jadi hanya dijepit aja ya, biar gampang aja lah. Pokoknya ini serba simple ya. Jadi nggak banyak yang dirubah ya, enaknya ini kan kalau mindahin ini, kalau ganti ambalan ini harus lebar tuh, pasanginnya ribet lagi. Ini saya pakai ini aja langsung bisa diselipin. Jadi ini bisa tetap dinaik turunkan. Nah, ini ambalannya pakai aluminium list U. Nah, saya beli 2 batang itu sekitar 6 meter, dipotong-potong seperti ini ya, rapat. Ini usahakan posisinya tuh rata ya, rata. Jadi jarak fokus laser sama medianya tuh jangan, ketika ini bergerak tuh harus sama ya. Misalnya di depan harus tetap 12, kan ini jaraknya pakai ukuran 12 mm. Ketika laser di sini harus tetap 12 mm, di sini juga sama. Nah, ini menggunakan akrilik untuk tutup-tutupnya ya. Nah, jadi yang dibeli itu hanya as. Ini saya beli as yang ukuran panjangnya 80 cm ya. Ini as ini. Sama timing beltnya, timing belt yang sebelumnya, dan yang as yang sebelumnya ini saya mau pakai buat mesin gergaji mesin ya. Gergaji table saw. Jadi saya beli lagi. Saya beli ininya, beli bearingnya sama ini nih, apa namanya ya. Oke teman-teman, jadi kalau setengah ini dulu beli itu murah ya, cuma 8 juta. Cuma areanya itu 20-30 nanggung. Jadi kalau kita beli yang udah ukuran segini, kalau di pabrikan itu adanya 60-40 kalau gak salah ya. Ini kalau saya bikin karena menyesuaikan tempat aja biar nggak banyak yang dibongkar. Dan ini dipanjangin aja ke depan ke sini. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau sengaja beli itu yang ukuran besar gini kan lumayan harganya, bisa kadang bisa belasan itu ya, kadang jadi 2 kali lipat, padahal cuma area kerjanya aja yang dirubah. Mungkin untuk watt lasernya ini menggunakan 40 watt. Nah, kalau yang di pasaran saya cek itu di Shopee atau Tokopedia yang yang 50 watt, ini kan 40 watt ke 50 watt kan sedikit ya. Area kerjanya 60-40 kalau nggak salah, itu hampir 2 kali lipat, 20 jutaan ya kalau nggak salah. Nah, ini kan kita serba hemat aja lah ya, kalau untuk pemula gitu yang mau mulai usaha itu kan gak mau kita mengeluarkan budget yang besar juga, takutnya kan boncos nanti ya. Nah, ini besinya besi holo seperti ini ya, saya lihat di sini. Ini besi holo ya, bekas potongannya. Kebetulan saya punya mesin plasma cutting, jadi mudah buat bikinnya ya. Ini saya bikin sendiri. Awalnya holo ini kita potong, ukurannya ini segini, sekitar berapa ya tadi, sekitar 50 atau 60. Ini dilas dulu di sini nih. Ini ada yang dipotong dulu, soalnya awalnya kan gini nih, ada tutupnya. Ini dipotong dulu pakai plasma cutting, dilas dulu. Setelah nyambung dua-duanya kan biar posisinya tuh rata. Nah, terus biar gampang meluruskannya. Nah, setelah disambung ini baru kita pakai penggaris, pakai plasma cutting. Dari sini dipotong sini, potong. Nah, baru dibuang. Nah, ini untuk depannya saya menggunakan ini holo juga nih, holo sama seukuran ini nih. Saya potong-potong ini aluminium, cuman bahannya aluminium holo. Ini untuk penyetabilnya. Karena asnya itu kan ini, kalau saya langsung ke besinya ini kan kurang presisi ya, karena nggak pakai
hitungan mesin yang akurat lah ya. Ini agak manual lah, las manual gitu. Nah, ini untuk menyetabilkannya. Jadi kalau misalkan kurang kanan, tinggal digeser, bautnya longgar, geser. Jadi asnya yang bergerak. Kalau ininya tetap. Ini hanya untuk penopang aja dan sama buat frame. Nah, untuk kalau kurang bawah, tinggal diturunin dari sini, dilonggarin agak diturunin. Jadi asnya yang ke bawah ya. Soalnya ini baut as nih. Kalau ini untuk pengencang beltnya, timing belt ada di dalam ya, cuma nggak kelihatan nih, harus disorot pakai lampu timing. Jadi ini tuh penopang sekaligus frame ya. Sebenarnya nggak pakai ini juga bisa, pakai besi di bawah panjang, cuma jadi nggak ketutup ya ininya. Terus ini biar lebih kuat aja deh ya. Nah ini kan yang ada di rumah aja, kebetulan ini bekas ini nggak saya cat ya, soalnya saya buru-buru langsung biar bisa kepake. Nanti kalau cat belakangan lah gampang, tinggal disemprot sedikit gitu. Ini agak ada karat sedikit, nah ya seperti sini sama. Ini aluminiumnya seperti ini, bahan aluminiumnya nih. Ini bahan aluminium saya kebetulan banyak juga ini untuk produksi alat saya ya. Nah, oke, jadi gitu ya teman-teman. Ini tinggal disoket aja nih. Ini agak susah saya pegang kamera. Nah, udah tinggal didorong. Ini udah. Cuma emang kalau ditekan gini agak goyang ya kalau ditekan. Tapi kalau untuk nopang akrilik itu dia kuat ya. Oke, tampilannya seperti ini. Jadi nah ini mungkin yang saya beli itu satu as rodnya ini, sliding ininya ya, yang di dalam ininya nih, sama timing beltnya itu habis sekitar 200-an kalau nggak salah, 300 ya, lupa ini ya harga ininya. Ini pakai ukuran 12 mm, bisa dicek aja di Shopee ya, nggak mahal kok, cuma ngabisin sekitar 300 lah kalau nggak salah. Sama ini besi holo buat bikin tutupnya nih, saya beli karena nggak punya. Ini ukuran lebar 15 mm nih. Ini dipakai baut ya. Gas ke sini, ini dipindahin ke depan, ini ditutup pakai akrilik. Kita langsung nyalain, coba. Nah, ini udah lancar ya jalannya, nggak ada hambatan, dan presisi juga nggak berubah. Hanya setelah ini kan frame ini bisa dilepas ya. Ini pas lagi pembuatannya ini bisa di rangka area kerjanya itu bisa dilepas dari ininya, dari frame casing luarnya bisa dilepas, ada baut dari bawah. Jadi untuk pembuatannya tuh gampang ya. Nah, terus kabel-kabelnya tuh saya nggak ada sambungan ya, kebetulan kabel-kabelnya tuh dia pada panjang. Jadi pada digulung gitu ya, pada panjang pas dari bawaannya, dari pabrikannya. Nah, untuk casing kabel ininya juga saya nggak beli nih, casing buat ini kayak gini, ini tuh apa namanya, saya nggak beli. Ini kan kita matiin, ini kan jadi panjang, tapi kebetulan awalnya itu dia ada dua, di kiri sama kanan. Dia pendek kan ya, kiri kanan sama kanan, jadi dipisah untuk penyambungan, mungkin kayak kabel switch gini. Dari sini dipisah jadi dua, cuma pas begitu saya rubah itu saya bikin satu aja biar nggak ribet, maksudnya nggak ada dua kabel ya, jadi disatuin ke sini kabelnya. Nah, ininya untuk pelindung kabel ininya tuh disatuin ke sini, disambung ya ukuran, jadi dia jadi panjang, jadi nggak beli lagi. Semurah mungkin ya, maksudnya nggak ngeluarin budget banyak. Tapi ini hasilnya maksimal juga.
Maksimal juga hanya ini nggak dicat aja. Kalau ini kan cat bawahnya itu cat ini apa? Cat serbuk ya, dia pakai serbuk gitu, bukan cat ini, jadi lebih kuat buat besi. Paling ini kalau ini nanti kita cat pakai epoxy aja, epoxy PU ya, cat PU itu lebih udah kuat juga. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Kita coba jalankan lagi ini. Nah, dia jalannya udah lancar ya, nggak ada hambatan tuh. Kita majuin sampai mentok. Nah, dia sampai sini aja. Sebenarnya masih bisa sih sampai sini, cuma untuk meminimalisir adanya pas lagi kerja itu ininya mentok ya. Jadi kan nanti gagal, agak presisi ke medianya. Untuk ininya settingan di softwarenya itu bisa dirubah dari settingan ini nih. Dari mana? Nah, ini awalnya saya settingnya 312 kali 250, ini sudah diganti jadi 600. Jadi bisa tinggal di setting ininya aja, gampang. Mau bikin upgrade dan berapa area kerjanya berapa juga gampang dirubah ya. Ini pakai software Corel Laser. Corel Laser itu udah dikasih sih sama softwarenya, sama waktu beli ininya dikasih di flash disk gitu, tinggal diinstal aja. Untuk Corelnya dia pakai Corel X4 ya, cuma yang support buat laser itu pakai Corel X4 sama X6. X7 itu bisa ngaco ya, nanti ke area kerjanya jadi nggak presisi. Saya pernah udah coba gitu ya, jadi ngaco. Jadi yang sepengetahuan saya tuh yang ini dari bawaan ini X4, nah sama X6 saya download sendiri X6 ya. Oke teman-teman, jadi segitu saja. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar aja. Ini misalkan di video saya ini ada yang kurang untuk penjelasannya tentang harga atau apa, beli di mana untuk upgrade mesin laser ini, silahkan di komen aja, jangan malu-malu. Oke teman-teman, silahkan teman-teman subscribe channelnya, like dan juga komen dan share ya ke teman-teman, biar lebih banyak manfaat lagi untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di konten-konten yang lainnya. Mungkin kalau masih ada pembahasan tentang mesin ini, bisa saya bikinkan videonya lagi.